Yang terhormat Bapak Ana Agung Gede Putra, Ketua Bidang 6 PP Kagama, Bapak Anwar Sanusi, Wakil Ketua Umum 2 PP Kagama dan Sekjen Kemenaker, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya ingin berbagi terkait dengan apa yang kami lakukan. Banyak hal yang bisa demi harapannya sebenarnya adalah membagikan rasa kepedulian kita terkait dengan cantelan ini, ya apapun itu yang bisa kita bagikan. Dan awalnya memang terkait dengan kegiatan cantelan ini adalah kami dari teman-teman Perkumpulan Dosen Muda Bengkulu, kemudian perkumpulan juga Lestari Alam Laut untuk Negeri, karena di Bengkulu ini adalah daerah pinggirannya pantai sepanjang 525 km, garis pantainya adalah jadi kami hanya berpikir bahwasanya bagaimana memulai sesuatu sosial, kegiatan sosial ini bermula dari sampah, ya. Ini adalah bentuk dari kebun atau lokasi di mana tempat pengolahan sampah baik organik dan anorganik. Tapi sejauh ini lebih kami mulai adalah dari sampah-sampah organik. Jadi ini yang kami perbuat sehingga kemudian diolah, kemudian dimanfaatkan di awal bulan di tahun 2020. Di bulan Januari tepatnya, lokasi ini adalah tanah yang saya miliki sendiri, kemudian kebetulan ketimbang kalau bahasa Jawanya adalah bongkor, ya, tidak dimanfaatkan. Kemudian saya coba mengajak rekan-rekan, teman-teman, baik itu anak muda dan yang lainnya, untuk berkumpul dan mencoba mengumpulkan sampah dari warga dan diolah di sini. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan yang diinisiasi juga oleh DLHK Provinsi Bengkulu dan rekan-rekan Kagama. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu untuk mencoba memberikan hal-hal yang terbaik. Saya coba share video ini, Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kegiatan ini juga Kagama Bengkulu bekerjasama dengan DLHK Provinsi Bengkulu, dan kemudian dari Pak Ketua Kagama, kebetulan sekarang Gubernur Bengkulu, juga memberikan apresiasi.
mungkin itu video yang bisa saya share terkait dengan hal-hal yang lain adalah saya bisa bercerita sedikit terkait dengan inisiasi dari teman-teman juga rekan kami di Lestari Alam Laut untuk Negeri. Kami coba membuat maka bermula dari kebun ini yang bisa mungkin dicoba di daerah-daerah lain, di kota-kota lain, tidak hanya di Bengkulu. Mungkin di daerah-daerah yang sudah melakukannya sudah banyak, seperti di Bali, teman-teman juga yang di Palembang dan yang lainnya bisa di luar dari Bengkulu bisa melakukannya untuk kegiatan-kegiatan ini. Awalnya adalah kami mencoba membuat biokomposter atau maggot. Kemudian kami mencoba mengolah sampah dari kulit buah dan segala macamnya itu untuk membuat ekoenzim. Kemudian mencoba untuk membagikan dari rumah ke rumah bagaimana biopori berperan penting terhadap penanggulangan terkait dengan atasi banjir dan segala macam, karena Bengkulu beberapa waktu yang lalu juga terkena bencana banjir. Kemudian ada cantelan di sini. Kami mencoba membuat hasil sampah tadi, kemudian kita buat dalam bentuk composting, kemudian kita buat dalam bentuk pupuk organik cair yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk proses budidaya tanaman. Nah, tanaman yang dihasilkan hasil dari tanaman ini seperti sayur mayur, buah-buahan, itu kita bagikan dalam bentuk barter, atau awalannya adalah barter sampah, kemudian masyarakat menerima dalam artian menerima sayur mayur organik tadi. Nah, kemudian ada hal lebih dari hasil ini, kemudian kami mencoba untuk mencantel. Nah, ada juga bisnis non-organik. Bisnis non-organik ini kita mencoba bagaimana ibu-ibu PKK di lingkungan sekitar Cantelan, Kelurahan Berkas itu mencoba membuat tas atau apa itu dari sampah-sampah plastik. Kemudian mereka mencoba menjual atau menjual di pasar, kemudian untuk sekedar teman-teman ibu-ibu itu membeli tidak lagi membeli kantong plastik, tapi menggunakan tas itu yang dibuat untuk wadah sayur mayur mereka. Kemudian nah, ini bentuk instalasinya. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa, saya juga mendapatkan inspirasi ini dari Prof. Nasi di Gajah Mada, bahwasanya beliau bilang kepada saya, buat seperti ini bentuknya deco, sehingga ini lebih mudah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi adalah reaktor biokompos menggunakan nanti larva Hermetia illusion ya, atau dibuat ember tumpuk. Ini saya hanya berbagi cerita terkait dengan apa yang kami lakukan di Bengkulu. Memang tidak mudah perjalanannya membuat kebun ini, kemudian semua isi sayur mayur yang ada di dalamnya kami cantelkan, kami bagikan kepada masyarakat. Tidak ada proses jual beli di sini, jadi semuanya kami bagikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat dalam artian merasa memiliki, merasa oh ini kebun harus dipelihara, yuk bareng-bareng begitu, sehingga semuanya turut andil di dalamnya. Adapun tadi di video ada bantuan dari beberapa rekan-rekan dari dinas. Kami mencoba membuat yang di sini seperti gambar. Kebetulan kami bikin hidroponik. Kebetulan juga ada almarhum Pak Dr. Jayadi, beliau juga yang menginspirasi saya, ayo terus melakukan hal-hal terbaik demi kemajuan Bengkulu yang diharapkan nantinya bisa mendapatkan
berkah bagi terkait dengan ini, saling membantu sosial kepada masyarakat sekitar. Kemudian, nah ini beberapa kegiatan yang ada di cantelan di kebun Kelurahan Berkas. Jadi posisinya kebun ini adalah di Kelurahan Berkas. Memang awalnya ya banyak hal yang menjadi tantangan, bahwasannya ada beberapa orang yang memang tidak suka terkait dengan keberadaan kebun ini, tapi kami membuktikan bahwasannya ternyata benar-benar manfaatnya cukup banyak. Nah, mereka sekarang malah membantu membangun, mencoba untuk ikut andil di dalamnya, dan beberapa orang itu merasa terpanggil begitu. Nah, ini adalah beberapa selama mulai dari awal tahun 2020 sampai sekarang sudah ada banyak yang bisa kami hasilkan, mulai dari labu butternut, kemudian sawi pekcoy, kemudian melon, kemudian ada anggur di dalamnya, kemudian ada cabai, kalau dibilang cabai Jawa ya, ada cabai yang pedas juga begitu ya, ada kolam ikan. Ada kolam ikan nila dan ikan patin yang kami pelihara, dan itu kami bagikan untuk masyarakat. Dan semua dari dalam kebun ini, kemudian ini adalah dari sampah yang kami olah, kemudian sampah itu menghasilkan tanaman, dan tanaman itu kami bagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, ini ada lokasi kedua kebun edukasi sayur dan buah di Kelurahan Tengah Padang. Jadi mulai dari Kelurahan Berkas ada juga kelurahan lain yang mengikuti begitu. Jadi kebetulan Pak RT-nya juga sangat semangat. Ayo Pak Eko bantu kami bisa membangun kebun juga seperti yang ada di Berkas. Kemudian akhirnya berkat bantuan dari teman-teman Kagama, teman-teman yang lainnya, kemudian masyarakat di Kelurahan Tengah Padang juga membuat ini. Nanti hasil dari kebun ini juga dibagikan kepada masyarakat sekitar. Walaupun juga ada Bapak Ibu yang membantu, dalam artian terkadang mencantel, entah itu pagi, siang, sore, mereka lewat di pinggir jalan, ada kelebihan dana, ada kelebihan sesuatu barang, kemudian mereka cantelkan begitu. Terkadang ada juga pakaian bekas yang dicantelkan, pakaian yang siap pakai begitu ya, pakaian yang masih bisa kemudian dicantelkan karena sudah sempit, sudah tidak muat lagi, bisa dicantelkan di situ. Juga ada beberapa warga yang seperti itu. Kemudian ini berkembang dan berkembang, ada juga di Kelurahan Sukamerindu. Jadi Bu RT, kemudian Pak Lurahnya juga bareng-bareng membantu bagaimana ada juga lokasi cantelan di Kelurahan Sukamerindu di Kota Bengkulu. Nah, kemudian ada lokasi cantelan di Kelurahan Panorama. Jadi kebetulan lokasinya adalah di pinggir pagar, pas di pojokan. Kebetulan juga Bapak yang pemilik tanahnya mengizinkan, dan beliau juga alumni Kagama juga. Jadi tanpa disadari kita ketemu alumni yang dari tahun 80 lulus di Kagama di Gajah Mada, kemudian beliau, ayo Dek, ayo Nak, begitu mengajak kami di tempat, di lokasinya Bapak saja, terkait dengan bagaimana cantelan ini bisa dimanfaatkan di Kelurahan Panorama. Kemudian ini Mas Eko, berkembang di maaf. Kelurahan, ya, Mas Eko, maaf. ya Bu. Gambarnya nggak jelas, apa bisa diulang? Nggak jelas ya? Iya, diulang secara cepat atau bagaimana? Karena gambar-gambarnya menarik, sayang kalau dilewatkan. Iya. Saya di stop answer share dulu ya. Betul Mas. Nggih. Oke. Apa sudah kelihatan, Bapak Ibu? Masih blur nggih, Mas? Masih, Mbak.
Masih blur ya? Atau bisa dibantu Mas Iqbal? Sebentar, Pak, sebentar. Di Iya. off screen dulu. Oke, saya stop share dulu. Ya. Gambarnya bagus soalnya sayang kalau Oh iya iya. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu sudah mengingatkan karena kalau dari saya udah ini sih, udah kelihatan ini. Oke. Sampun tayang. Sampun. Kelihatan jelas. Monggo Pak Eko kalau diarahkan di slide nomor pinten. Ya. Slide nomor 4 apa 5 tadi Pak ya? Oke. Tapi dari videonya tadi sudah kedengeran ya? Sudah kelihatan ya Bu ya? Iya. Videonya sudah ya? Gambarnya saja. Nah, mungkin dari ini tadi aja, jadi saya bisa ulangi terkait ini sudah jelas tadi Bapak Ibu ya. Iya, lanjut aja Mas Iqbal. Ya. Oke. Nah ini jadi kami mencoba hasil dari sampah tadi yang kami kelola, kemudian kami mencoba membuat bahan composting, kemudian pupuk organik cair, dan itu bisa dimanfaatkan menjadi sayur mayur tanaman yang nantinya bisa dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, ada beberapa masyarakat, kemudian tanpa disadari teman-teman mungkin YouTuber, teman-teman TVRI, teman-teman yang lainnya ini juga mencoba meliput, kemudian ada beberapa dari rekan-rekan itu hasil dari YouTubernya itu mereka belikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di kebun, kemudian dan itu untuk hasil tanamannya, nanti hasil sayur mayurnya, hasil dari buah-buahannya itu untuk dicantelkan kembali. Nah, seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya Pak Iqbal. Terus slide selanjutnya Pak Iqbal. Nah, ini ada beberapa sayur buah yang sudah dicantel selama perjalanan dari tahun 2020, awal tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang ya, 2021. Jadi cukup panjang perjalanannya yang sudah kami lakukan untuk solidaritas sosial. Nah, ini kemudian lokasi kedua, kebun edukasi tanaman dan buah berkembang di daerah Kelurahan Tengah Padang. Nah, di daerah Kelurahan Tengah Padang ini kebetulan Pak RT-nya sangat semangat dan masih muda sekali. Jadi beliau, Pak Eko gimana kalau bisa, misalnya kami juga punya nih lahan kosong, kemudian kami pengen mencoba bagaimana bisa supaya lahan ini dimanfaatkan dan hasil sayur mayurnya juga dibagi kepada masyarakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu di daerah lain bisa mencontoh ini sehingga kebun yang ada di setiap kelurahan itu bisa dilakukan secara gotong royong, kemudian di sampah organiknya bisa dimanfaatkan di sekitar, kemudian hasil sayur mayurnya dibagikan kepada masyarakat sekitar yang memang membutuhkan atau anak yatim begitu yang membutuhkan. Mungkin selanjutnya Pak Iqbal. Nah, ini berkembang lokasi cantelan di Kelurahan Sukamerindu. Jadi kebetulan ibu-ibu ya RT-nya. Jadi Bu RT kemudian Pak Lurah juga bersama-sama dengan warga dan teman-teman Kagama Bengkulu itu juga mengembangkan karena permintaan dari mereka untuk gimana kalau ada di Kelurahan Sukamerindu di belakang puskesmas ini juga dia dilakukan lokasi cantelan seperti itu, sehingga akhirnya berkembang di beberapa kelurahan di Kota Bengkulu. Selanjutnya Pak.
Nah, ini ada di Cantelan di Kelurahan Panorama. Jadi kebetulan ada warga yang mengizinkan bagaimana kami membangun tempat cantel begitu. Awalnya ini belum ada poster dan segala macam, tapi kemudian setelah itu beberapa hari kami kasih poster seperti yang mencontoh teman-teman yang lakukan di Yogyakarta. Selanjutnya. Nah, ini berkembang di Kelurahan Panorama. Jadi alumni, kebetulan bapaknya alumni tahun 80-an juga ya. Sehingga mengizinkan kami yuk bareng-bareng gitu. Nah, ini di Kelurahan Tengah Padang tadi, jadi hasil dari kebun tadi, hasil dari ini ada juga yang dibeli di warung-warung sekitar lingkungan begitu. Entah itu tempe, tahu yang tidak kita bisa produksi begitu, kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan kita cantel begitu. Nah, jadi ada anak-anak, kebetulan ini Pak RT-nya yang berbaju hitam, jadi masih muda betul. Beliau yang membagi, yang memasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, nah cantelan ini juga berkembang di Kabupaten Kepahyang. Jadi berkembang di Kabupaten Kepahyang, daerah penghasil sayur mayur, dan mudah-mudahan terus bisa berkembang di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Jadi ada 3 kabupaten yang sudah berkembang cantelan ini, ada di Kabupaten Kepahyang, ada di Kabupaten Lebong, dan ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga teman-teman alumni Kagama, kemudian teman-teman alumni mahasiswa pelajar Jogja juga yang ada di daerah itu, mereka berbarengan bersama-sama untuk saling berbagi terkait dengan cantelan ini ya. Selanjutnya, nah ini ada di Kabupaten Lebong. Jadi kebetulan pada saat itu ada kunjungan juga Pak Gubernur Pak Rohidin selaku Ketua Kagama. Nah akhirnya ya kami sosialisasi juga terkait dengan apa manfaat terkait dengan cantelan ini sangat banyak, dan sampai sejauh ini masih konsisten rekan-rekan yang berada di Kabupaten Lebong, kemudian Ibu Kades yang dengan semangatnya ya memberikan support baik itu moral terkait dengan kegiatan cantelan ini. Nah, selanjutnya ada juga kita bisa memberikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Mungkin slide selanjutnya Pak Iqbal. Ya. Ya, ini di Bengkulu Selatan. Jadi gotong royong warga masyarakat bahu-membahu itu membangun lokasi di mana bisa nyantel begitu. Nah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi begini, inilah yang proses di mana berkah berbagi ala cantelan di Kota Bengkulu. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua yang berada di kota-kota lainnya. Kami berharap terus bisa berbagi terkait dengan cantelan ini. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.